Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Revalo Abista, Putri Natasha Rahmawati, dan Asila Naswa Ramadhani Adim di sini akan mempresentasikan materi tentang akar, pangkat, dan logaritma. Untuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya merupakan bilangan irasional. Contohnya kayak akar 2, akar 3, akar 5. Kita ambil contoh akar 3. Nah, 3 ini ketika diakarkan kan hasilnya bilang 1, sekian. Nah, 1, sekian kan merupakan bilangan irasional. Jadi, akar 3 merupakan bentuk akar. Karena ada juga bilangan yang dituliskan dengan tanda akar, tapi bukan merupakan bentuk akar, kayak akar 4, akar 16, akar 25. Kita ambil contoh akar 4. 4 ini ketika diakarkan hasilnya menjadi 2. Nah, 2 ini kan merupakan bilangan yang rasional. Jadi, akar 4 bukan merupakan bentuk akar. Akar juga merupakan bentuk lain untuk menyatakan bilangan pangkat. Misalkan 8 akar 3 sama dengan 2. Nah, kalau dalam bentuk pangkat, 2 ini bisa dijadikan basis, 3-nya itu dijadikan pangkat, nah 8-nya itu dijadikan sebagai hasil. Kemudian ada kaidah-kaidah akar. Yang pertama, kaidah penjumlahan dan pengulangan. Nah, yang pertama kan bisa dilihat bentuk akarnya sama, yaitu 2. Maka kalau angka yang di dalam akarnya itu sama, kita tinggal jumlahin saja bilangan yang di luar akarnya. Kayak 3 ditambah 2 sama dengan 8. Kemudian akarnya tinggal mengikut gitu. Nah, terus yang nomor 2 ini kan bentuk akarnya beda. Jadi kita bisa nyederhanain akar supaya akarnya itu sama. Kayak akar 24 ini disederhanain menjadi akar 6. Caranya yaitu 6 dikali berapa yang hasilnya 24. Nah, ketemu 4 kali 6. Kemudian 4 ini kan bukan merupakan bentuk akar, maka dirasionalkan menjadi 2. Ketemu 2 akar 6. Nah, kalau udah kayak gini kan akarnya sama, kita tinggal jumlahin saja angka-angka yang di luar akar. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus akar 6 tinggal ngikut. Kemudian yang kedua ada kaidah perkalian. Nah, dalam perkalian ini kalau bentuk akarnya berbeda nggak masalah ya, kita tinggal ngaliin kayak perkalian biasa. Akar 18 dikali akar 2 sama dengan akar 36. Kemudian kalau ada angka-angka yang di luar akarnya itu gimana? Nah, kalau kayak gini, bentukannya kayak gini, kita tinggal ngaliin saja angka yang di luar akar dengan yang di luar akar, kemudian angka yang di dalam dengan yang di dalam. Kayak gini berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Terus akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6. Jadi ketemu 6 akar 6. Kemudian kalau bentukannya kayak nomor 3 ini, kita tinggal kaliin saja akarnya. Akar 3 dikali akar 9, yaitu akar 27. Terus karena akarnya sama, jadi tinggal ditulis saja 27 akar 3 gitu. Nah, yang terakhir ada kaidah pembagian. Kaidah pembagian juga sama kayak pembagian biasa. Nah, yang nomor 1 ini akar 6 dibagi akar 2. Sama aja kayak 6 dibagi 2 sama dengan 3, cuma ditulis dalam bentuk akar. Terus kalau kayak nomor 2 ini, kalau di luar akarnya ada angka, maka angka yang di luar akar dulu yang dikerjain, angka yang di luar akar dengan yang di luar, kemudian akarnya dengan akar. Kayak 8 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 akar 6 dibagi akar 2 sama dengan akar 3 gitu. Selanjutnya masuk ke materi pangkat. Pangkat adalah suatu indeks yang menunjukkan banyaknya perkalian bilangan yang sama secara berurutan. Notasi X pangkat A berarti X harus dikalikan dengan X itu sendiri secara berturut-turut sebanyak A kali.
Seperti di contoh 7 pangkat 5, X sebagai 7 dan A-nya adalah 5. Jadi 7 dikalikan sebanyak 5 kali. Kaidah pemangkatan bilangan. Yang pertama ada X pangkat 0 sama dengan 1 yang artinya X tidak boleh sama dengan 0. Jadi mau dipangkatkan 0 dan berapapun bilangannya, hasilnya akan tetap 1. Yang kedua ada X pangkat 1 sama dengan X. Jadi apapun bilangannya, kalau dipangkatkan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri, seperti di contoh 3 pangkat 1 hasilnya 3. Lalu yang ketiga ada 0 pangkat X sama dengan 0. Jadi mau berapapun bilangan pangkatnya, jika bilangan itu sendiri 0, maka hasilnya akan 0. Lalu yang keempat ada X pangkat min A sama dengan 1 per X pangkat A. Seperti di contoh 3 pangkat min 2 sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Yang hasilnya adalah 1 per 9. Selanjutnya ada X pangkat A per B. B akar X pangkat A, contohnya 3 pangkat 2 per 5 sama dengan 5 akar 3 pangkat 2, hasilnya 5 akar 9, lalu bisa disederhanakan lagi menjadi 1,55. Selanjutnya ada X per Y pangkat A sama dengan X pangkat A per Y pangkat A, contohnya 3 per 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Disederhanakan menjadi 9 per 25. Selanjutnya ada X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat A kali B, contohnya 3 pangkat 2 dikali pangkat 4. Kita kalikan dulu pangkatnya, 2 kali 4 sama dengan 8, jadi 3 pangkat 8 hasilnya 6.561. Selanjutnya ada X pangkat A pangkat B sama dengan X pangkat C. Contohnya 3 pangkat 2 pangkat 4. Jadi 2 pangkat 4 hasilnya adalah 16. Jadi 3 pangkat 16. Selanjutnya ada kaidah perkalian dan pembagian bilangan berpangkat. Yang pertama ada kaidah perkalian. Contohnya ada X pangkat A dikali X pangkat B. Jika pangkatnya berbeda, kita tambahkan pangkatnya seperti X pangkat A ditambah B. Contohnya ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 4, yaitu 3 pangkat 2 ditambah 4, hasilnya adalah 3 pangkat 6. Lalu yang kedua ada X pangkat A dikali X pangkat A. Dikarenakan pangkatnya sama, jadi bilangan X-nya kita kalikan dan pangkatnya dipakai. Contohnya jadi 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, yaitu 15 pangkat 2 sama dengan 225. Kaidah pembagian. Yang pertama ada X pangkat A dikali X pangkat B. Jika dibagi, maka pangkatnya dikurangkan. Seperti X pangkat A min B, contohnya ada 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 4. 3 pangkat 2 minus 4 bisa disederhanakan jadi 3 pangkat min 2 atau 1 per 9. Yang B ada X pangkat A dibagi X pangkat A, sama seperti di atas. X per Y dipangkatkan A, jadi 3 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 2 menjadi 3 per 5 pangkat 2, hasilnya 9 per 25. Logaritma. Logaritma adalah pangkat dari suatu bilangan pokok. Logaritma juga merupakan invers dari perpangkatan. Logaritma terbagi menjadi 3. Yang pertama, logaritma dengan bilangan pokok 10, biasa disebut logaritma umum. Yang kedua, logaritma dengan bilangan pokok E, biasa disebut sebagai logaritma alami, yang dipakai dalam MTK dan fisika. Yang ketiga, logaritma dengan bilangan pokok 2, disebut sebagai logaritma biner, yang dipakai dalam ilmu komputer. Logaritma ada kaidah-kaidahnya. Nah, kaidahnya ada 9. Yang pertama, X log X sama dengan 1. Contohnya itu kayak 2 log 2, hasilnya pasti 1. Yang kedua itu ada X log 1 sama dengan 0. Contohnya itu 2 log 1 sama dengan 0. Yang ketiga, X log X pangkat A, hasilnya A. Contohnya itu 2 log 2 pangkat 3, hasilnya pasti 3.
Yang keempat ada X log M pangkat A sama dengan A pangkat X log M. Contohnya itu 2 log 8 pangkat 3 sama aja kayak 3 pangkat 2 log 8. Sama dengan itu 3 kali 3 sama dengan 9. Yang berikutnya ada X pangkat B log M pangkat A sama dengan A per B X log M. Contohnya itu kayak ada 2 pangkat 3 log 8 pangkat 4. Hasilnya sama kayak 4 per 3 pangkat 2 log 8. Kalau dihasilkan itu sama-sama 4. Yang ketiga, yang berikutnya ada X log M kali N. Hasilnya sama aja kayak X log M tambah X log N. Contohnya itu kayak 10 log 100 dikali 1000. Hasilnya sama kayak 10 log 100 tambah 10 log 1000. Hasilnya sama-sama 5. Selanjutnya ada X log M per N. Hasilnya sama kayak X log M dikurang X log N. Contohnya itu kayak 2 log 16 per 4 sama dengan 2 log 16 dikurang 2 log 4, hasilnya sama-sama 2. Selanjutnya ada X log M, hasilnya sama kayak log X, hasilnya sama kayak 1. Contohnya itu kayak 10 log 100 dikali 100 log 10, sama aja kayak 10 log pangkat 2 dikali 10 log 100 pangkat 0,5. Hasilnya sama-sama 1. Yang terakhir ada X log M dikali M log N dikali N log X, hasilnya sama aja kayak 1. Contohnya tuh kayak 10 log 100 dikali 100 log 1000 dikali 10.000 log 10. Sama aja kayak 10 log pangkat 10 pangkat 2 dikali 100 log 100 pangkat 2 dikali 10.000 log 10.000 pangkat 0,25. Hasilnya sama-sama 1. Berikut terdapat soal-soal latihan dari materi yang sudah kita sampaikan. Semoga mengerti dari penjelasan yang sudah kami sampaikan dan selamat mengerjakannya. Terima kasih sudah menonton materi tentang akar, pangkat, dan logaritma. Dan mohon maaf jika ada kurangnya dalam penyampaian materi ini. Kami ucapkan terima kasih.